ilhami sebagian ulama Islam untuk berusaha menjelaskan kepada umat tentang bagaimana sebetulnya kedudukan presiden dan bagaimana kita harus mensikapinya. Bahwa dalam Islam itu ada dua macam perbedaan. Ada perbedaan yang memang tercela dan dilarang, ada perbedaan dalam Islam yang ditolerir, diperkenankan dan tidak mungkin dihapuskan. Nah, perbedaan yang dilarang ini yaitu perbedaan yang menyebabkan adanya tafarruq, perpecahan, yang itu adalah perbedaan yang disebabkan karena faktor akhlak, buruk sangka, egoisme, fanatisme golongan, fanatisme madhab, yaitu perbedaan yang sering menyebabkan sekali lagi menimbulkan perpecahan. Untuk itu ia adalah perbedaan yang sekali dilarang, tercela dan tidak diperkenankan sama sekali dalam Islam. Nah, perbedaan yang kedua yaitu perbedaan yang disebabkan karena masalah faktor pemikiran, yaitu perbedaan yang timbul karena perbedaan sudut pandang mengenai masalah-masalah tertentu, baik dalam masalah dakwah, masalah politik atau masalah fikih. Ya, perbedaan inilah yang kedua inilah dalam batas-batas tertentu diperkenankan dan ditolerir dalam Islam. Itu yang ditolerir. Nah, perbedaan yang ditolerir itu disebut oleh para ulama sering dalam al-ikhtilafu fil masail ijtihadiyah, itu perbedaan dalam masalah-masalah ijtihadiyah. Yang dalam kaitan ini perbedaan dalam fikih termasuk ini. Nah, para ulama mendefinisikan perbedaan yang kedua itu dengan definisi demikian, yaitu perbedaan yang terjadi antar fuqaha, perbedaan yang terjadi antar fuqaha dalam masalah-masalah ijtihadiyah. Ini tadi mungkin saya tadi ingat waktunya sangat terbatas sekali ya, mungkin tidak perlu kita paham. Kita masuk kepada definisi perbedaan. Nah, itu tadi hakikat ikhtilaf dalam masalah perbedaannya. Ikhtilaf perbedaan yang dimaksud adalah perbedaan pendapat yang terjadi di antara imam mujtahid atau imam muktabar, imam yang diakui, atau yang dalam istilah fikih itu para fuqaha dalam masalah-masalah furu' yang merupakan hasil dan sekaligus konsekuensi dari proses ijtihad mereka. Nah, ada dua catatan yang penting yang perlu kita garis bawahi dari definisi ini, bahwa perbedaan pendapat yang ditolerir itu hanyalah perbedaan antar fuqaha, antara ulama mujtahid, bukan antar kita, bukan antar ulama sekedar ulama, tapi antar fuqaha itu berbeda dengan ulama. Kalau fuqaha itu ulama plus, kalau ulama itu sekedar orang bertakwa kepada Allah itu ulama. Kata Allah, innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Tapi fuqaha itu adalah ulama plus, atau ulama yang memiliki ilmu tertentu, yang ilmu itu memungkinkan dia untuk berijtihad. Nah, perbedaan yang ditolerir adalah perbedaan antar fuqaha saja. Dan itu pun bukan dalam seluruh masalah, tapi hanyalah dalam masalah-masalah furu', masalah-masalah cabang ibadah, bukan masalah prinsip. Para ulama kita tidak pernah berbeda pendapat dalam masalah wajib dan tidaknya sholat. Tapi yang diperbedakan masalah cabang itu semuanya. Masalah apakah ketika sholat itu kita lebih baik kunut dalam sholat subuh atau tidak. Masalah sholat, apakah kita lebih baik menggerakkan jari kita semenjak kita duduk pada saat itu atau ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Pada saat kita takbir, apakah lebih baik kita mengangkat tangan kita sejajar dengan telinga atau sejajar dengan pundak. Itulah perbedaan yang terjadi, yang ditolerir, yaitu perbedaan antar fuqaha dan bukan dalam masalah prinsip, tapi masalah-masalah furu'iyah, ijtihadiyah, masalah cabang-cabang ibadah. Kemudian hakikat daripada masalah ijtihadiyah yang bersilakan. Yang pertama, yang kedua itu yang pertama, iya benar. Fenomena perbedaan pendapat dalam masalah furu' ijtihadiyah, termasuk dalam fikih, adalah merupakan fenomena yang normal dan wajar. Biasa, tabi'i. Kebiasaan, tabi'inya, kenormalan terjadi perbedaan pendapat ini disebabkan karena dua hal. Yang pertama adalah karena tabiat teks syar'i yang potensial untuk diperbedakan dan berselisihkan. Nah, teks syar'i itu kita ketahui bahwa sumber hukum Islam itu utamanya dua, Quran dan Sunnah. Nah, Quran ini tabiatnya bagaimana sehingga menyebabkan perbedaan itu menjadi suatu hal yang wajar dan biasa. Quran itu kalau dilihat dari dua aspek. Kalau dilihat dari aspek yang pertama dari sisi kebenarannya, kesahihannya, dia mutlak benar. Karena apa? Karena dia memang diriwayatkan secara mutawatir
Artinya perawi Al-Quran sampai ke kita jumlahnya besar sekali, mustahil bohong itu. Tapi Al-Quran kalau dilihat dari aspek yang kedua, dari aspek maksudnya, maka di sini sudah terbagi menjadi dua. Ada ayat-ayat Al-Quran yang kalau dilihat dari aspek yang kedua ini, yang menunjukkan kepastian, menunjukkan hukum tertentu, pasti nggak bisa ditakwilkan, nggak bisa ditakwilkan dalam perasaan yang berbeda. Contohnya yaitu perintah untuk sholat. Wa aqimus sholat, wa atuz zakah, walillahi ala nasi juga. Sholat untuk rukun-rukun ibadah, sholat, zakat, semua lalu ayatnya jelas pasti nggak bisa ditafsirkan dalam perasaan yang berbeda. Seluruh ulama kita Rasulullah sampai sekarang mengartikan aqimus sholat itu adalah perintah untuk sholat. Itu dari. Tapi banyak ayat Al-Quran kalau di aspek yang kedua ini maksudnya masih banyak yang masih multi tafsir, masih bisa dipahami dengan pemahaman yang berbeda-beda. Dilihat dari segala aspek, dari syar'i dan dari bahasa. Sebagai contoh mudah yaitu mungkin yang sering terjadi yaitu ayat ujung, yaitu surat Al-Maidah ayat 6, surat 5 ayat 6, yaitu Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum lis-sholati faghsilu wujuhakum, sampai akhirnya Allah mengatakan bahwa salah satu yang membatalkan wudu itu yaitu aula mastumun nisa. Allah mengatakan salah satu membatalkan wudu itu yaitu la mastumun nisa dengan panjang, la matabi'i, la mastumun nisa. Nah, kata la mastum ini kalau dilihat dari sisi maksudnya itu disebut oleh para ulama dengan kalimat dhamniyah atau muhtamalah, sebuah kalimat yang multitafsir. Kenapa demikian? La mastum secara bahasa artinya menyentuh. Secara menyentuh itu la mastum. Tapi la mastum dengan panjang itu adalah sebuah kalimat dalam bahasa Arab yang biasa dipakai oleh orang Arab untuk mengungkapkan hubungan suami istri. Itu biasa. Dan Quran itu turun kepada orang Arab. Dan orang Arab mengatakan lama dengan panjang itu ada sebuah kalimat yang biasa mereka pakai untuk mengungkapkan hubungan suami istri. Nah, dari inilah maka kemudian muncul dua perbedaan. Sebagian orang mengatakan yang membatalkan wudu itu bukan hanya sekedar menyentuh, tapi ketika ada hubungan suami istri. Karena Allah mengatakan la mastumun nisa. Dan itu Ibnu Abbas mengatakan demikian, Ahmad bin Hanbal mengatakan demikian, Abu Hanifah mengatakan demikian. Tapi Imam Syafi'i lain. Imam Syafi'i mengatakan lamastum dengan kata panjang itu benar. Dia adalah sebuah kalimat yang biasa dipakai untuk mengungkapkan hubungan suami istri. Tapi Imam Syafi'i dan Imam Malik mempunyai dalil yang kuat sekali yang menunjukkan bahwa maksud lamastum itu segera menyentuh. Kenapa demikian? Karena Rasulullah itu memperkenankan kita umat Islam untuk membaca ayat itu yang tertulis dalam mushaf cukup panjang untuk membacanya dengan pendek. Lamastum. Sama dengan Malik Yaumiddin, boleh kita baca Malik Yaumiddin. Nah, perkenan Rasulullah untuk membaca ayat lamastum panjang dengan pendek, lamastum itu menunjukkan bahwa maksud lamastum itu adalah lamastum yang lamastum dengan pendek itu nggak ada arti lain kecuali menyentuh. Sehingga sekedar menyentuh, Imam Syafi'i mengatakan itu sudah membatalkan wudu. Itu tabiat daripada nas Quran. Nah, kalau sunnah lebih dari itu. Hadis yang merupakan sumber yang kedua dari Islam ini, dilihat dari aspek yang pertama saja, daripada kesohihannya, kebenarannya, itu sudah macam-macam. Ada hadis-hadis yang disepakati dia sohih, tapi ada hadis-hadis yang masih diperselisihkan oleh para ulama kita. Sebagian ulama mengatakan sohih, sebagian ulama kita mengatakan dia dhaif. Contohnya begini. Contohnya yaitu hadis berkaitan dengan orang yang terlambat dalam sholat berjamaah. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah mengatakan demikian. Idza ataitumul masjida wa nahnu sujud fasjudu wa la ta'uduhu syai'a. Faman adrakar ruku'a faqad adrakas shalah. Kata Rasulullah, barang siapa yang datang ke masjid mendapatkan imam dalam keadaan sujud, maka langsung saja kalian sujud setelah takbiratul ihram. Tapi jangan engkau anggap sujudmu itu sebagai satu rakaat. Dan barang siapa yang bisa mengikuti rukuknya imam, sholatnya sempurna. Artinya orang masjid, imam ruku, dia takbiratul dan bisa ruku, maka ketika imam itu salam, nggak perlu menambah lagi, sholatnya sempurna. Nah, hadis ini menurut ulama 4 mazhab itu, Imam Malik, Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad, hadis ini adalah hadis yang kuat untuk dijadikan dasar hukum. Maka mereka berfatwa, seorang yang masuk datang ke masjid, imam ruku dan dia bisa mengikuti rukuknya imam, dia sudah sempurna sholatnya, nggak perlu lagi menambah satu rakaat lagi ketika imam salam. Tapi hadis ini menurut Imam Daud Al-Zahiri, menurut Ibnu Hazm Al-Andalusi, termasuk Ustaz Hasan Persis, mengatakan ada cacatnya.
salah satu perawinya itu tidak adil, sehingga menyebabkan riwayat hadisnya nggak cukup kuat untuk dijadikan hukum. Untuk itu mereka mengatakan bahwa nggak bisa dijadikan hukum, maka orang yang ketinggalan meskipun bisa mengikuti rukuknya imam, tetap dia harus menambah. Apalagi kata mereka ada satu hadis yang mengatakan la sholata liman lam yaqra bi ummil kitab, nggak sah sholat seorang kalau nggak baca Fatihah. Berarti ini nggak sah. Maka itu mereka berkata tetap saja kalau orang sedang rukuknya imam tetap harus menambah lagi. Nah, para ulama yang mendukung hadis ini sebagai dasar hukum mengatakan bahwa hadis la sholata tidak sah sholat seorang yang belum baca imam itu hadis khusus. Itu hadis itu hanya beruntukkan untuk imam dan orang sholat sendiri. Artinya tidak sah sholatnya seorang imam, tidak sah sholatnya sendiri kalau dalam sholatnya tidak membaca Fatihah. Tapi bagi makmum ada hadis lain. Rasulullah mengatakan man kana lahul imam fa qira'atuhu qira'atun lahu. Barang siapa imam, bacaan imam itu bacaan baginya. Enggak perlu lagi dia baca Fatihah. Maka kalau ikut rukuk udah sah dia. Nah, ini tabiat dari hadis kalau ditinjau dari sisi konstitusi. Kalau ditinjau dari sisi aspek yang kedua, maksudnya lebih banyak lagi. Contoh yang mudah, masalah menyentuh Al-Quran. Ada hadis sahih riwayat Daruqutni dari sahabat Ibnu Umar, Rasulullah mengatakan demikian. La yamassul Qur'ana illa tahirun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kalau diartikan kecuali yang suci. Nah, kata-kata suci ini dalam bahasa Arab kalimat yang muhtamalah, kalimat yang multitafsir. Untuk itu, para ulama kita ketika dihadapkan pada hadis ini, ada 4 kesimpulan hukum. Yang satu mengatakan, maksud suci itu adalah suci dari hadas besar. Sehingga hukum yang disimpulkan, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali yang suci dari hadas besar. Hadas kecil nggak apa-apa berarti. Yang kedua mengatakan, maksud suci itu suci dari hadas kecil. Sehingga hukum yang disimpulkannya, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali yang suci dari hadas kecil, apalagi berhadas besar. Yang ketiga ada kata bahwa maksud suci itu man laisa ala badani najasa, seorang yang di badannya tidak ada najisnya. Meskipun berhadas besar, berhadas kecil, kalau nggak ada najis menempel itu boleh, berarti boleh menyentuh Al-Quran. Ada kelompok yang keempat dan ini didukung oleh banyak ulama kita. Maksud suci itu ada mukmin. Baik dia berhadas besar, berhadas kecil, di pada alas, selama dia mukmin sekadar menyentuh Al-Quran itu boleh. Dan ini didukung oleh sebuah hadis Bukhari yang menyatakan demikian. Rasulullah mengatakan, Subhanallah, innal mu'mina la yanjusu. Maha suci Allah. Sesungguhnya orang mukmin enggak najis. Enggak najis berarti suci. Suci berarti belum menyentuh Al-Quran. Nah, ini contoh saja, nanti akan banyak contoh nanti kalau itu sebab yang pertama. Sebab kenapa perbedaan itu menjadi wajar. Sebab yang kedua yang menyebabkan kewajaran terjadinya perbedaan itu karena tabiat akal manusia. Allah dengan sengaja membuat kemampuan akal kita berbeda-beda. Kalaupun seandainya, ini seandainya bayangkan aja, seandainya akal manusia semuanya kemampuannya sama. Dan kondisi kemampuan sama ini kita diperintahkan untuk menyimpulkan hukum dari hadis-hadis Quran yang tabiatnya seperti tadi. Itu pun masih memungkinkan berbeda pendapat. Apalagi kalau kemampuan kita berbeda, akan lebih menambah lagi kewajaran terhadap perbedaan pendapat itu. Itu hakikat yang pertama. Hakikat yang kedua, bukan? Fenomena perbedaan pendapat dalam masalah furu ijtihadiyah adalah fenomena klasik yang sudah terjadi sejak lama generasi salaf dan merupakan realita yang diakui, diterima dan tidak mungkin ditolak atau dihilangkan sampai kapanpun. Saya katakan klasik dia karena terjadi sejak zaman Rasulullah dan dia berulang-ulang dan akan berulang-ulang lagi. Contoh yang terjadi Rasulullah dan Rasulullah tidak mengingkari itu banyak. Saya berikan 2 contoh. Contoh yang dialami 2 sahabat dan contoh yang dialami oleh banyak sahabat. Ada satu kasus dalam sebuah hadis yang sahih, 2 sahabat safar. Nah, ketika datang waktu sholat, tidak ada air untuk berwudu. Akhirnya mereka 2 sepakat untuk tayamum. Setelah tayamum, mereka berdua sholat berjamaah. Setelah sholat selesai, tiba-tiba ada hujan, ada air. Padahal waktu sholat masih panjang ini. Akhirnya 2 orang ini berselisih ini. Kita harus mengulang nih. Kita kan tayamum itu kan darurat, nggak ada air. Sekarang ada air, waktu sholat masih panjang. Kita harus mengulang. Yang satu mengatakan, saya akan mencukupkan sholat saya dengan tayamum tadi. Benar, yang satu mengulang wudu dan sholat kembali, yang satu nggak mengulang.
Nah setelah mereka kembali kepada Rasulullah, mereka melapor kasus yang mereka alami di perjalanan. Ternyata Rasulullah tidak menyalahkan kedua-duanya. Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya yang mengulang wudu dan salat lagi, kata Rasulullah, lakal ajru marrotaini, engkau akan mendapatkan 2 pahala. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada yang tidak mengulang, kata Rasulullah, asabta sunnata wa ajza'at kasalatuka, perbuatanmu dalam tidak mengulang salat tadi sesuai dengan sunnahku, dan salatmu yang sekali itu cukup. Itu dia sahabat, itu berpikir bagaimana kalau banyak. Nah ini ada kasus yang banyak. Ini kasus ini terjadi setelah perang Khandaq, perang Ahzab. Nah, jadi perang Khandaq itu sangat melelahkan. Ketika Rasulullah pulang ke Madinah dari Khandaq itu, mau meletakkan senjatanya, datang Jibril, bawa wahyu dari Allah. Kata Jibril, Muhammad, sekarang juga Allah memerintahkan Anda untuk memerangi Yahudi Bani Quraidah yang telah mengingkari janjinya. Jadi antara Rasulullah dan Bani Quraidah ada janji dahulu, janji untuk tidak saling menyerang. Ternyata Bani Quraidah itu bergabung dengan orang musyrik Yahudi yang lain untuk merangi di perang Ahzab itu. Nah karena pengingkaran janji, Allah memerintahkan Rasulullah, saat ini juga kamu harus memerangi Yahudi Bani Quraidah. Akhirnya itu terjadi pada zuhur. Nah setelah itu Rasulullah pun mengatakan kepada sahabat, ya sahabatku, Allah memerintahkan kalian untuk segera memerangi Yahudi Bani Quraidah. Sekarang juga berangkat dengan satu pesan, dan itu pesan ditatat oleh Bukhari dalam hadis Bukhari Muslim. Pesan ini dengar oleh sahabat. Pesannya itu demikian. Rasulullah mengatakan, man kana sami'an muta'an fala yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Kata Rasulullah, barang siapa yang mendengar dan taat, jangan sekali-kali sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Jelas, pasti didengar semuanya. Akhirnya benar, sahabat pun berangkat. Nah, oleh karena jarak antara Madinah dan Bani Quraidah cukup jauh, akhirnya apa? Di tengah jalan, matahari akan segera terbenam sebagai tanda berakhirnya waktu asar. Nah, di sini akhirnya terjadi 2 kelompok. Satu kelompok mengatakan, itu Rasulullah itu menyindir kita saja dulunya. Adapun waktu asar kan jelas setelah ditetapkan, dia akan berakhir dengan terbenam matahari. Dan sekarang matahari akan terbenam. Itu sehingga agar kita lari saja ke Bani Quraidah. Tapi asar ini jelas pasti ditetapkan, dia berakhir dengan terbenam matahari. Dan sekarang akan terbenam. Maka kita harus sholat asar di tengah jalan. Yang satu ternyata tidak, mereka orang-orang yang tekstual nih. Nah itu kan menyerang Rasulullah. Dengan resiko juga kita akan sholat Bani Quraidah. Akhirnya benar. Yang satu kelompok itu sholat di tengah jalan, yang satu kelompok lagi sholat di Bani Quraidah. Dan mereka sholat bukan waktu maghrib, bahkan mereka sholat asar di waktu sholat isya. Nah akhirnya Rasulullah mengetahui, ternyata Rasulullah juga tidak menyalahkan sahabat yang sholat di tengah jalan, dan juga sahabat yang tengah di Bani Quraidah, meskipun mereka sholat di waktu isya. Oleh karena Rasulullah tidak menyalahkan satu kelompok, para ulama berikut yang bersedih, antara Imam Syafi'i dan muridnya Ahmad bersedih, kira-kira yang lebih baik mana ya? Apakah yang sholat tengah jalan atau mereka sholat di Bani Quraidah? Mereka berselisih karena Rasulullah tidak menyalahkan. Nah inilah, sekali lagi saya katakan bahwa perbedaan ini terjadi sejak Rasulullah, dan Rasulullah sendiri tidak pernah mengingkarinya. Benarnya. Nah sebab-sebab ikhtilaf, sebab-sebab yang menyebabkan para ulama kita berbeda itu banyak. Di antaranya yang pertama itu perbedaan tentang diterima dan tidaknya satu teks syar'i, dalam ini hadis. Jadi di sini termasuk perbedaan dalam hal sampai dan tidaknya sebuah hadis. Kita ketahui bahwa tidak seluruh sahabat Rasulullah itu berada di Madinah. Bahkan yang ada di Madinah pun tidak seluruhnya mendengar semua yang diucapkan, semua yang diperbuat Rasulullah SAW. Oleh karena itu, pengetahuan hadis para sahabat itu berbeda-beda. Ada yang banyak, Abu Hurairah yang memang hidupnya di masjid, dia banyak sekali meriwayatkan hadis. Tapi Umar yang rumahnya di Hawali jauh, dia riwayat hadisnya sedikit. Nah, perbedaan-perbedaan ini menyebabkan perbedaan pendapat dalam menimbulkan satu hukum tertentu. Ada satu kasus. Kasusnya itu ketika Umar radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Pada masa pemerintahan Umar itu kan wilayah Islam sudah menyebar jauh, termasuk ke Syam, ke negeri Yordan, sekarang sudah masuk situ. Nah, waktu itu yang jadi gubernur di Syam itu Abu Ubaidah bin Jarrah. Umar pusat pemerintahan ada di Madinah. Nah, kebiasaan Umar yang baik itu, Umar itu biasa melakukan turba, turun ke daerah-daerahnya. Nah,
ada kesepakatan antara Umar dan Gubernur Syam Abu Bilal Jarrah untuk berkunjung. Umar dengan rombongan dari Madinah pada waktu yang telah disepakati akan berkunjung ke Syam. Nah, pada waktu disepakati itulah maka Umar dan rombongan berangkat dari Madinah, dan Abu Ubaidah yang akan dikunjungi juga akhirnya menjemput. Akhirnya mereka bertemu di kota namanya Sar, sudah dekat dengan Syam. Nah, pada pertemuan itulah Abu Ubaidah menginformasikan kepada Khalifah bahwa sekarang di Syam sedang ada wabah penyakit kolera yang sangat menular. Nah, mendapatkan informasi ini, Umar akhirnya minta pendapat kepada rombongannya. Bagaimana? Apakah kita kembali ke Madinah atau kita meneruskan perjalanan? Ternyata ada dua pendapat. Yang satu mengatakan selama Umar sudah mengatakan niat, langsung. Yang satu mengatakan, ya Umar, bersamamu adalah ulama-ulama sahabat. Bukan tidak mustahil kalau mereka ke Syam akan terkena semua penyakit dan mati di sana semuanya. Risiko besar. Maka kami usulkan kembali ke Madinah. Nah, dalam perbedaan pendapat ini kemudian muncul seorang sahabat namanya Abdurrahman bin Auf. Setelah mengetahui adanya perbedaan pendapat antar mereka, akhirnya Abdurrahman menginformasikan, inna fi dzalika ilman min Rasulillah. Sesungguhnya dalam kasus mensikapi taun ini, kolera ini saya mempunyai ilmu Rasulullah. Rasulullah mengucapkan dalam sebuah hadisnya, idza sami'tumut ta'una bi ardin fala taqdimu 'alaiha wa idza waqa'a bi ardin wa antum fiha fala takhruju firaran minha. Kata Rasulullah dalam hadisnya, kata Abdurrahman, apabila kalian mendengar ada penyakit taun, kolera di suatu daerah, maka jangan kalian masuk ke daerah tersebut. Tapi apabila itu terjadi di suatu daerah, sementara kalian berada di dalamnya, kalian jangan keluar untuk lari darinya. Nah, mendengar hadis yang dibacakan oleh Abdurrahman ini, seluruh sahabat itu serentak mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya apa? Seandainya hadis ini dibacakan kepada mereka sebelum mereka berselisih, mustahil mereka berselisih. Artinya tidak sampainya suatu hadis kepada ulama itu akan menyebabkan perbedaan mereka dalam mensikapi suatu masalah tertentu. Termasuk yaitu tadi perbedaan dalam masalah melihat sahih dan tidaknya suatu hadis. Itu sebab yang kedua. Sebab yang kedua yaitu perbedaan pendapat dalam menginterpretasikan teks dari sebuah teks syar'i, baik Al-Quran dan Sunnah. Contohnya tadi, lama semunisa, semua ulama sepakat bahwa Qurannya dia sahih, tapi karena salah berbeda dalam memahami kata-kata lamastum, itu para ulama berbeda. Contoh yang lain dalam surah Al-Baqarah misalnya ayat 228 itu Allah mengatakan demikian. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salah satu quru. Kata Allah, wanita-wanita yang diceraikan oleh suaminya itu masa tunggu mereka di mana mereka tidak boleh nikah dengan orang lain, masa iddah namanya. Itu kata Allah salah satu quru, 3 quru. 3 itu pasti. 3 ya itu bilangan coba. Tapi quru ini adalah yang muhtamalah, multitafsir. Karena quru itu secara bahasa pun dalam seluruh kamus bahasa diartikan quru itu artinya haid atau suci. Kalau baca terjemahan tepat itu di catatan kakinya ada itu. Haid atau suci. Nah, oleh karena quru itu artinya haid atau suci, maka ternyata ada sebagian ulama kita ada ketika menafsirkan ayat itu mengambil arti haid. Sehingga mereka mengatakan masa iddahnya wanita yang telah oleh suaminya itu 3 kali haid. Tapi ada ulama lain yang mengambil arti suci sehingga mengatakan masa iddahnya wanita yang diceraikan suaminya itu 3 kali suci. Namanya berbeda. Namanya berbeda. Nah, inilah yang sekali lagi yang kedua, yaitu perbedaan pendapat karena dalam salah menginterpretasikan sebuah teks syar'i. Atau ambil contoh dalam sebuah hadis. Dan hadis tadi ayat masuk Quran tidak boleh mengeluarkan suci tidak. Tapi saya berikan satu contoh lagi. Para ulama kita terdahulu ketika menuliskan sebuah hadis atau ilmu mereka dalam buku-buku mereka biasa tidak memberikan harokatnya, yang disebut alat gundul. Nah, ketika sampai pada ulama berikutnya, kadang-kadang para ulama berikutnya itu dalam mengharokatnya berbeda. Kalau itu secara hukum tata bahasa diperbolehkan. Ada satu contoh hadis sahih, hadisnya demikian. Zakatul janini zakatu ummihi. Nah, hadis ini
boleh diharokati dengan fathah dan dhamma. Boleh zakatul janini, zakatul ummihi, dan boleh zakatal janini, zakata ummihi. Secara tata bahasa boleh dua-duanya. Tapi yang mengartikan para ulama yang membaca dengan dhammah, rafa, zakatul dan zakat, posisinya dalam tata bahasa menjadi mubtada dan khobar, yang artinya penyembelihan janin itu adalah penyembelihan ibunya. Artinya, kalau dia menyembelih kambing misalnya dalam keadaan dia mengandung, hamil, ada janinnya, janin itu mati itu halal. Karena apa? Rasul mengatakan penyembelihan janin itu adalah penyembelihan ibunya. Cukup menyembelih ibunya, halal. Tapi ada ulama yang membacanya dengan fathah. Zakata janini dan zakata ummi, yang posisinya dalam tata bahasa Arab menjadi maf'ul mutlaq, yang artinya sembelihlah janin itu sebagaimana Anda menyembelih ibunya. Sehingga kalau ada janinnya mati, haram itu dimakan. Karena apa? Rasul mengatakan sembelihlah janin itu sebagaimana. Nah itu apa? Karena perbedaan pendapat dalam menghalokasi, akhirnya perbedaan dalam paham, akhirnya perbedaan hukum. Itu sebab. Sebab berikutnya yaitu perbedaan pendapat tentang beberapa kaidah usul fikih atau dalam hukum syariah. Sebelumnya saya tambah satu, yaitu perbedaan dalam mensikapi adanya dua hadis yang bertentangan seakan dalam satu masalah. Dan itu banyak. Contohnya minum dengan berdiri. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadisnya, la tasrobanna ahadukum qa'iman. Jangan sekali-kali Anda minum dengan berdiri. Sementara Imam Tirmidzi itu menghimpun buku yang tadi dibaca lagi oleh kita tadi pagi itu, namanya Syama'il Tirmidzi. Sifat-sifat bagaimana Rasulullah minum, bagaimana Rasulullah makan, bagaimana tidur, itu ada disebutkan Rasulullah itu sering minum dengan berdiri. Di antaranya ketika beliau tawaf. Di satu sisi Rasulullah melarang, di satu sisi Rasulullah melakukan. Contoh lain begini, buang air menghadap kiblat atau menghadap kiblat. Rasulullah mengatakan, la tastakbirul kiblata wa la tastakbiruha bidaulin wala wa'idin. Janganlah kalian menghadap atau membelakang kiblat ketika buang air, besar atau kecil. Itu larangan Rasulullah. Sementara Abdullah ibnu Umar itu pernah mengatakan, kata beliau, raqaitu ala baiti Hafsah, fara'aitu Rasulullah fi hajitihi mustaqbil Syam mustaqbirul qiblah. Kata Abdullah ibnu Umar, suatu hari aku pernah memanjat rumahnya Hafsah. Hafsah itu kakaknya, anaknya Umar, kakaknya Abdullah ibnu Umar, dan dia istri Rasulullah. Kata beliau, suatu hari aku pernah memanjat rumahnya Hafsah, nggak tahu mungkin pada di Talang atau karena Allah alam tuh. Nah, kata beliau, dari atas rumah itu aku melihat Rasul sedang buang air dengan posisi menghadap Syam, Baitul Maqdis, dan membelakangi kiblat. Dari sisi Rasulullah melarang, dari sisi Rasulullah SAW melakukan. Nah, dan ini banyak sampai dibikin satu buku tebal Ibnu Qudamah namanya Mukhtalaful Hadis. Banyak sekali ini. Nah, untuk itu dalam hal ini para ulama kita berbeda dalam mensikapinya. Ada dua kelompok besar, yang satu mengambil cara al-jam'u, menggabungkan, yang satu mengambil cara at-tarjih, menguatkan. Nah, kalau yang pertama mengambil gabungkan begini, kalau semuanya hadisnya sahih, berarti sama-sama wahyunya. Kalau sama wahyunya, nggak boleh kita buang, nggak bisa terima. Maka kita gabungkan, harus kita gabungkan. Akhirnya mereka mengatakan demi, contohnya tadi. Jadi sebenarnya larangan Rasulullah untuk menghadap atau melayani kiblat ketika buang air itu, yaitu ketika kita berada di tempat-tempat yang terbuka. Adapun ketika kita di tempat yang tertutup itu boleh. Buktinya Abdullah benar melihat, karena Abdullah melihatnya dari atas, maka melihat pada ada sampingnya ada hijabnya ini. Abdullah itu melihatnya karena beliau berada di atas rumah. Rokok itu yaman abadi Hafsah. Itu mereka yang menggabungkan. Contoh juga buang air kecil. Aisyah pernah mengatakan, "Idza haddatsakum ahadun anna Rasulullah bala qa'im fala tusaddiqu," kata Aisyah. Kalau ada seseorang yang menginformasikan kepada Anda bahwa Rasulullah pernah buang air kecil dengan berdiri, jangan kau percaya, kata Aisyah. Jadi ada seorang sahabat Abdullah bin Zubair pernah melihat Rasulullah buang air di samping kendaraannya berdiri. Nah, bagi mereka yang menggabungkan termasuk muridnya Imam Syafi'i, Imam Nawawi mengatakan, belum pakai kelompok yang pertama, tergabungnya menggabungkan. Kata beliau, at-tatawwulu qa'iman jaizun wa at-tatawwulu qa'idan ahabbu ilaih. Buang air kecil dengan berdiri itu boleh.
Tapi dengan duduk itu lebih saya sukai. Kata beliau begitu. Itu menggabungkan. Nah, kelompok yang kedua yang menguatkan satu dengan yang lain mengatakan demikian. Kalau itu sama-sama wahyunya, hadisnya sama jawabnya, mustahil bertentangan. Karena wahyu itu nggak mungkin bertentangan. Untuk itu kalau terjadi dalam satu masa dua hadis yang sama-sama sahihnya seakan bertentangan, maka harus kita teliti. Mana yang lebih kuat, itu yang harus kita pakai. Nah, dalam kaitan ini mereka mengatakan, kalau ada satu masalah, ada dua hadis yang seakan bertentangan, maka kita lihat, kalau yang satu itu hadisnya hadis qauli, hadis ucapan, janganlah kalian minum dengan beridi, janganlah kalian buang air dengan menghadap kiblat, itu ucapan. Sementara yang lainnya ada hadisnya hadis fi'li perbuatan, maka hadis ucapan itu lebih kuat dari hadis perbuatan. Karena apa? Kalau ucapan itu jelas-jelas diucapkan Rasulullah dan ditujukan kepada umatnya, seakan mengatakan, wahai umatku, janganlah kalian berdiri, wahai umatku, janganlah kalian menghadap kiblat ketika buang air. Tapi kalau hadis itu perbuatan, itu ada kemungkinan lain, meskipun nggak mutlak. Kemungkinan apa? Mungkin saja perbuatan itu khusus Rasulullah saja. Karena memang banyak perbuatan Rasulullah. Contohnya nikah lebih dari 4 itu kan Rasulullah saja. Kalau kita kan maksimal 4, satu saja belum dengan 4. Itu contohnya itu sholat malam. Bagi Rasulullah itu khusus, Rasulullah itu wajib, tapi begitu sunnah. Dan barangkali juga buang air dengan menghadap ke belakang itu mungkin juga khusus Rasulullah saja. Maka itu dalam ini mereka lebih kuat bahwa bagi kita tetap tidak dibolehkan untuk menghadap kiblat atau melekat ke buang air. Itu. Nah, contoh seperti yang terakhir itu perbedaan pendapat tentang beberapa kaidah usul fikih. Saudara sekalian, bahwa sumber hukum Islam itu yang intinya ada 4 yang disepakati, yaitu Quran, hadis, ijma. Ijma itu konsensus, yang ketiga adalah kias, analogi. Tapi ada sumber hukum lain ketika keempat itu tidak terjadi, yang kemudian diperselisihkan oleh ulama kita. Itu banyak, ada istihsan, ada istishab, ada al-masul musalah, ada al-urfu, ada mafhumi mukhalafah. Saya ambil contoh satu, yaitu mafhumi mukhalafah. Mafhumi mukhalafah itu kalau arti terjemahan letternya pemahaman terbalik. Artinya adanya hukum yang tersirat daripada apa yang tersurat. Itu mafhum mukhalafah. Contohnya begini, misalnya begini, di ruangan ini misalnya ada 2 pintu, pintu kanan dan pintu kiri. Ketika saya mengatakan, ketika antum semuanya keluar, janganlah keluar lewat pintu sebelah kiri. Itu mafhum mukhalafahnya berarti harus lewat pintu sebelah kanan. Itu maksudnya begitu. Itu mafhum, ini sebagai sumber hukum Islam. Nah, ada satu hadis Rasulullah mengatakan demikian. Kata Rasulullah, matlul ghani zulmun. Artinya penundaan pembayaran hutang dari orang yang pembayaran dari orang yang mampu itu perbuatan zalim. Artinya orang yang berhutang itu akan ada masa jatuh tempo. Kalau datang masa jatuh tempo dia menunda lagi, orang itu zalim. Matlul ghani zulmun. Penundaan pembayaran hutang dari orang yang mampu itu zalim. Nah, kalau Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik mengatakan hadis ini ada mafhum mukhalafahnya. Dan mafhum mukhalafah bagi mereka menjadi sumber hukum. Mafhumnya apa? Yaitu matlul asiri laisa zulman. Penundaan pembayaran hutang dari orang yang tidak mampu itu bukan zalim. Maka itu Imam Syafi'i mengatakan bahwa orang yang nggak mampu ya nggak zalim. Karena apa? Dasar pinjam meminjam dalam Islam itu harus atas dasar saling tolong menolong, bukan mencari keuntungan. Untuk itu Allah mengatakan wa in kana du usratin fanadhiratun ila maisarah wa antasaddaqu khairul lakum. Kalau saudaramu yang berhutang itu punya kesulitan, beri tanggung jawab lagi. Dan kalau engkau sedekahkan piutangmu itu lebih baik lagi. Nah, sementara Abu Hanifah tidak memahami, tidak memakai mafhum mukhalafah sebagai sumber hukum. Untuk itu, baik dia mampu atau nggak mampu, kalau dia menunda pembayaran itu berarti dia mengingkari janjinya. Untuk itu nggak boleh. Ini perbedaan untuk menunjukkan salah satu hukum akhirnya menyebabkan perbedaan kesimpulan hukum dari mereka itu. Itu sebab-sebab. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita mensikapi perbedaan pendapat. Ini contoh-contoh kasus saja. Nanti juga luruskan contoh kasus bagaimana para ulama terus ya.
Nah. Jadi yang pertama, bagaimana kita harus mensikapi? Pertama, kita harus memahaminya dengan benar, mengakui dan menerima sebagai bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi umatnya. Artinya, sebenarnya intinya begini, bahwa kita harus mensikapi masalah perbedaan pendapat ini sebagaimana sikapnya para pendahulu kita yang soleh, Nabi dan para ulama kita. Dengan menganggap masalah perbedaan pendapat ini menjadi masalah yang biasa dan wajar terjadi. Dengan catatan selama perbedaan itu terjadi antar fuqaha, bukan antar kita. Karena Rasulullah itu sangat marah kepada seorang yang belum mencapai derajat faqih, ulama, dia berijtihad, Rasulullah marah. Maka itu nggak boleh kita anggap perbedaan seorang yang belum mencapai derajat fuqaha sebagai perbedaan yang ditolerir. Ada satu kasus, yaitu ketika ada satu rombongan sahabat itu terkena batu. Salah satu mereka yang menyebabkan luka yang parah di kepalanya. Dalam keadaan luka parah, sahabat ini junub. Akhirnya dia minta fatwa kepada sahabatnya. Bagaimana sahabatku? Apakah kalian mendapatkan keringanan bagiku untuk tayamum dalam kondisi aku junub dan luka parah ini? Karena sahabatnya semuanya mengatakan kamu harus mandi. Artinya apa? Dia mandi. Dan setelah mandi mati. Dan setelah mati dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah ternyata sangat marah sekali sampai mengatakan demikian keras sekali. Qatalahu, apakah mereka bunuh mereka? Dia itu dengan fatwanya ini. Mudah-mudahan Allah SWT melaknat mereka. Kemudian Rasulullah menceritakan tentang cara bersucinya. Innama kana yakfihi ayyatayammama wa ya'siba ala jurrihi hirqatan thumma yamsahu 'alayha wa yaghsilu sa'ira jasadi. Kata Rasulullah, sesungguhnya orang demikian itu cukuplah untuk tayamum saja dan membalut lukanya dengan perban, kemudian mengusap di atas balutan itu. Adapun yang nggak sakit itu dicuci. Adapun yang terperban itu diusap saja di atasnya, kata Rasulullah. Nah, artinya apa? Bahwa kita boleh menganggap perbedaan yang wajar dan biasa kalau itu terjadi antar fuqaha. Ini untuk mengerem agar tidak kita mengatakan itu kan masalah perbedaan. Antara siapa dulu? Dan dalam masalah apa dulu? Kita nggak boleh segitu itu perbedaan pendapat lah, nggak usah disebutkan. Dalam hal prinsip nggak boleh kita begitu, karena nggak boleh tolerir. Yang kita tolerir hanyalah perbedaan antar fuqaha dan dalam masalah furu saja. Udah, lanjut lagi. Yang kedua, mengikuti pendapat ulama dengan mengetahui dalilnya atau memilih pendapat yang rajih setelah mengkaji dan membandingkan berdasarkan metodologi ilmiah yang diakui, tentu bagi yang mampu. Nah, bagi kita ini salah satu adab untuk menjawab sebuah pertanyaan. Ketika kita itu ditanya oleh seorang tentang hukum satu masalah yang kita tahu persis masalah itu diperselisihkan oleh para ulama kita, masalah kunut misalnya, masalah mengangkat tangan, masalah menggelakkan jari misalnya, maka kita tidak boleh memilih satu pendapat yang mengatakan ini yang sunnah dan ini yang tidak. Kecuali kita tahu persis dengan dalil-dalilnya setelah melakukan kajian bahwa itu yang lebih kuat. Tapi kalau kita tahu persis, maka kita hanya boleh meriwayatkan apa adanya. Ya ahli, dalam hal ini ada dua ulama kita yang itu mengatakan demikian, yang itu mengatakan demikian. Terserah Anda memilih yang mana. Harus begitu. Dan inilah yang dicontohkan oleh para ulama kita. Contohnya begini. Salah satu mufti tabi'in itu cucunya Abu Bakar, namanya Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Suatu saat beliau ditanya oleh seorang sahabat, seorang muridnya, tentang hukum membaca Fatihah bagi seorang makmum. Apakah makmum itu wajib membaca Fatihah atau tidak? Maka beliau yang mengetahui bahwa dalam hal ini diperselisihkan oleh para ulama sebelumnya, para sahabat, maka beliau menjawab demikian. Kata beliau, in qara'ta falaka fi rijalin min ashabi Rasulillah uswah. Kata beliau, kalau engkau membaca Fatihah dalam posisi Anda menjadi makmum, maka engkau mempunyai contoh di antara sahabat Rasul. Artinya ada di antara sahabat Rasul ketika menjadi makmum yang membaca Fatihah. Wa illam taqra, kalaupun engkau tidak membaca Fatihah, falaka fi rijalin min ashabi Rasulillah, engkau punya contoh. Artinya ada juga di antara sahabat Rasul ketika menjadi makmum yang tidak membaca Fatihah. Dia menceritakan apa adanya, tidak memilih ini yang sahih, ini yang tidak. Jadi untuk praktek pribadi sebaiknya memilih sikap yang lebih hati-hati untuk menghindari ikhtilaf. Dalam satu kaidah disebutkan al-khuruju minal khilaf mustahabun. Jadi keluar dari perbedaan pendapat itu adalah
dianjurkan. Contohnya begini, untuk masalah pribadi kita hati-hati. Contohnya begini, perbedaan masalah mungkin sering terjadi di sini juga masalah isbal, tahu isbal ya, memanjangkan pakaian sampai menutup mata kaki. Itu banyak hadis yang mengancam. Mencerro taubahu khuyala, barang siapa yang memanjangkan, bagi laki-laki tentunya ini, memanjangkan pakaiannya sampai menutup kepala, maka diancam Allah tidak akan melihat di hari-hari kiamat nanti. Allah tidak akan mensucikan di hari kiamat nanti. Nah, ancaman-ancaman besar. Nah, ini ternyata ada perbedaan pendapat antar ulama kita sejak dahulu. Karena apa? Hadis Rasulullah tidak berdiri sendiri. Hadis penafsiran hadis yang paling baik itu adalah ketika satu hadis dihadirkan oleh hadis yang lain, karena saling berkaitan. Nggak boleh kita mengabaikan satu hadis sebagai dasar sementara mengabaikan hadis yang lain, selama itu sahih. Sementara ada hadis lain yang mengatakan demikian, mencerro saubau huyala, barang siapa yang memanjangkan pakaiannya dengan sombong, maka itu yang diancam. Nah, para ulama sebagian mengatakan tidak diperkenakan itu kalau niatnya sombong. Kalau nggak sombong nggak masalah. Buktinya apa? Buktinya Abu Bakar. Abu Bakar pernah bertanya, ya Rasulullah, wa ini ajuru tapi aku pun memanjangkan pakaianku ya Rasulullah. Kata Abu Bakar, Rasulullah menjawab, wa amma anta fala. Adapun engkau ya Abu Bakar tidak. Artinya Abu Bakar tidak niat sombong itu. Maka para ulama ini mengambil hukum bahwa larangan itu ketika ada niat sombong. Maka itu lebih baik bagi kita untuk hati-hatinya, lebih baik kita mengangkat sampai di alas kepala untuk hati-hatinya. Tapi kita tidak boleh mengingkari orang lain ketika orang itu memanjangkan. Soal niat itu terserah orangnya, niat kita nggak bisa melihat. Orang yang niat memendekkan sampai tengah betis pun kalau niatnya sombong juga nggak boleh juga, ini sama aja, nggak boleh juga. Dan maka di sementara terhadap orang lain atau dalam hal-hal yang terkait dengan kemaslahatan umum diutamakan memilih sikap pelonggaran atau toleransi. Orang lain nggak perlu kita katakan begitu. Berikutnya tidak bersifat mutlak-mutlakan dalam masalah ada ini yang sahih yang tidak nggak boleh. Mempertimbangkan dari perbedaan pendapat tadi. Maksudnya ini. Tetap mengutamakan, mengedepankan masalah-masalah yang prinsip yang telah disepakati atas masalah-masalah yang diperselisihkan. Sampai contoh begini, masalah rakaat salat tarawih. Jadi perbedaan salat tarawih itu ada yang ngotot 11 rakaat harus nggak boleh lebih, ada yang sampai 20, ada yang 37, ada banyak sekali. Nah, masalah salat tarawih ini para ulama yang menetapkan dia jumlahnya 11 mengatakan hadis Aisyah yang mengatakan kata Aisyah maka Rasulullah yazidu fi Ramadan wa fi Ramadan ala ihda asrata rakaatan. Kata Aisyah, Rasulullah tidak pernah salat malam baik di Ramadan atau dua Ramadan lebih dari 11 rakaat. Itu ngotot ini yang pakai 11 rakaat nggak boleh lebih. Lebih dari kita. Padahal hadis ini masih koma belum titik. Lanjutannya hadis kata Aisyah, wala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan engkau tanya pada saat Rasulullah salat dengan 11 rakaat itu sangat panjang dan sangat baik. Ada diriwayatkan Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud itu pernah mengikuti salat malamnya Rasulullah. Ternyata dalam rakaat yang pertama yang dibaca itu surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Sampai Ibnu Mas'ud mengatakan, ketika hampir akhir surat Al-Baqarah, mudah-mudahan Rasulullah menyelesaikan surat Ali dengan Al-Baqarah. Ternyata dilanjutkan dengan Ali Imran. Sampai akhir Ali Imran, mudah-mudahan menyelesaikan Ali Imran. Tambah lagi An-Nisa. Kata-kata Ibnu Mas'ud, hampir aku lari. Kata itu Ibnu Mas'ud ini. Maka itu, kalau kita mau konsisten mengikuti sunnah Rasulullah, mestinya jangan konsisten mengikuti jumlah rakaatnya. Mungkin juga baiknya juga, panjangnya juga. Jangan rakaatnya 11 yang dibaca kalau Allah diulang-ulang sampai lecek gitu, kan gitu. Mestinya juga mengikuti sunnahnya juga begitu, mestinya begitu. Nah, bukti bahwa dalam jumlah rakaat tarawih itu nggak ada batasannya, dia nggak ada batasannya, bahwa ketika Umar itu menghimpun sahabat untuk tarawih dan memerintahkan Tamim ibnu Aus ad-Dari menjadi imam, ternyata beliau sholat dengan jumlah 23 rakaat. Dan itu makmumnya seluruhnya sahabat dan nggak ada satu orang tuh yang mengingkari dalam hadis yang sahih. Kesepakatan sahabat itu menunjukkan itu boleh. Dan kalau menetapkan bahwa sholat malam itu termasuk sholat mutlak yang tidak ada batas jumlah rakaatnya. Berapapun boleh. Berapapun boleh.
Maka itu kita tidak perlu berselisih pendapat, berdebat dalam jumlah rakaat. Yang perlu kita debatkan itu mereka nggak sholat. Ya lah gitu, jumlahnya nggak masalah, tapi nggak sholat itu yang kita perselisihkan. Apalagi kalau sholat itu kan dianjurkan untuk dilakukan dalam rangka untuk melembutkan hati, tazkiyatun nafs. Dengan gara-gara kita berdebat jumlah rakaat, hati kita keras bukan lembut karenanya gitu. Itu. Maka itu berikutnya, yang sudah selesai ya. Itu di antara sikap-sikap mungkin banyak ya. Saya demikian ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan dari saya kira saya cukupkan. Kalau punya maaf, bila ada kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.